Gelang ini dapat memberi Anda keberuntungan yang tak ada habisnya. Dia memberi Harry agar kalah dalam beberapa ronde. Keluar dari permainan. Pada saat ini, seorang wanita datang dan berkata apakah ia akan mencoba bertaruh di sudut. memberinya tatapan aneh. Sang iblis membuat taruhan di sudut. Wanita itu meletakkan tangannya mengenakan gelang kuno di bahu Harry. Merah. Harry bersiap untuk tetap stabil di ronde kedua. Pertama ia bertaruh pada sepertiga chip yang baru saja dia menangkan. Wanita itu menyuruhnya untuk mempertaruhkan semuanya. Lagi pula dia tidak punya apa-apa. Harry ragu-ragu untuk beberapa saat dan memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Manik-manik itu berputar. Wanita itu menyentuh Harry secara tidak sengaja. Dia menekannya lagi. Menurut Harry itu agak aneh. Wanita itu menyuruhnya melakukannya lagi. Apa katamu? Hitam 10. Harry sedikit bingung, tapi dia memilih untuk mempercayainya. Semua chip disimpan di 10. Wanita itu memegang tangan Harry secara langsung. Ketika pelayan hendak mentransfer manik-manik, perhatiannya tertuju pada tawa seorang wanita. Terjatuh dari tangannya, dia buru-buru menangkapnya dan memutar manik-manik lagi. Manik itu jatuh di nomor 10 lagi. Harry sangat senang dan membawa gadis itu kembali ke kamar. Saat bangun keesokan harinya, dia sendirian di tempat tidur. Dan tangan kirinya memakai gelang misterius itu. Dia tidak bisa melepasnya. Saat ia membalikkan kepalanya, dia melihat kata-kata "semoga berhasil" di cermin. Harry adalah seorang detektif. Pada saat ini, ia menerima kasus pembunuhan. Dia menuju ke sana. Sebuah derek di jalan di depannya sedang mengambil kargo. Tiba-tiba seekor kucing berlari ke tengah jalan. Harry buru-buru menginjak rem dan muatannya baru saja jatuh. Dia sangat beruntung, tapi saat ini dia tidak tahu itu apakah karena gelang. Harry bergegas ke tempat pembunuhan untuk melihatnya. Orang yang tewas itu adalah bos yang ada di tempat kemarin. Dia menemukan pria yang membalik manik-maniknya kemarin. Setelah pertanyaan yang sulit sekarang dia tahu, bos yang tewas pernah menyinggung seorang pria bernama Gray. Harry akan kembali ke kantor polisi, tapi dia melihat kerumunan di jalan. setiap saat. Setiap kejahatan berubah menguntungkan. Tetapi sementara Anda beruntung, orang-orang di sekitar Anda mungkin tidak beruntung. Seorang gadis sedang mengendarai sepeda ke sekolah. Seseorang di sisi jalan mundur dan secara tidak sengaja melirik koran. Kemudian layar berubah dan Harry bergegas ke rumah sakit. Itu adalah putri Harry yang ditabrak mobil. Untungnya, dia tidak terluka parah. Wanita itu datang sebelum malam. Dia memberitahu Harry bahwa kamu dalam bahaya sekarang. Saya tahu Anda orang baik, jadi saya memberi Anda gelang itu. Pemakai gelang akan mendapat banyak keberuntungan. Harry mengungkapkan ketidakpercayaannya. Tidak masuk akal, tidakkah kamu merasakannya? Keberuntungan datang dengan harga yang sesuai. Kasus di sini telah diselesaikan, dan dipastikan bahwa tersangkanya adalah Gray. Gray bersiap untuk melarikan diri dari pelabuhan. Tapi asistennya menggagalkan rencananya, jadi Gray lari dengan kapal yang lain. Harry dan asistennya juga mengendarai perahu motor untuk mengejarnya. Cahaya terlalu redup di malam hari, Harry langsung menabrak kargo dan terbalik. Asistennya tenggelam di bawah air. Kaki Harry juga terjerat tali. Hanya tangan dengan gelang yang keluar dari air. Seorang pria botak megang pisau siap untuk memotongnya. Tiba-tiba ada api di kapal seberang. Kerumunan berseru dan pria botak itu mendongak. Harry baru saja melepaskan diri dari tali dan menyambar parang darinya. Pada saat ini, suara seruling terdengar dan keduanya melarikan diri dengan perahu. Dia menyelam ke dalam air dan menyelamatkan asistennya. Menyentuh gelang. Dia merasa aneh dengan apa yang baru saja terjadi. Gray harus memiliki visa jika dia ingin meninggalkan negara itu. Harry menemukan bahwa pria berjanggut itu akan menipu. Pria ini memasang kartu di jalan. Harry tahu bahwa hal itu untuk membuat rumit. Tidak akan membiarkan Anda menebak dengan mudah. Dia ingin mencoba kekuatan gelang. Kartu terus berganti, Harry memilihnya dengan santai, dia menang. Pria berjanggut itu sedikit tidak puas. Sekali lagi, dia menang 4 kali. Ya, bagaimana? Harry setuju, menekan tangannya lagi, dan menang lagi.
Pria berjanggut itu berpikir hal itu luar biasa. Satu permainan lagi, ayo main lagi. Ada uang, oke. Ya, Harry tidak melihat kartunya kali ini, tetapi terus Menatap pria berjanggut itu. Setelah mengacak, Harry memilih satu secara acak. Masih kartu Ki. Bagaimana itu? mungkin. Harry berjalan bersama dan meneloponnya. Menyergap rumah pria berjanggut menurut lokasi telepon. Begitu pria berjanggut itu kembali, dia dijatuhkan ke tanah oleh Harry. Di bawah ancaman, dia mengetahui lokasi Gray. Harry mengerti bahwa gelang memang bisa membawa keberuntungan. Jadi dia datang ke trek balap anjing. Dia ingin menguji apakah gelang itu benar-benar luar biasa. Game pertama dia menangkan dengan mudah. Di game kedua, dia memilih anjing No. 1 untuk menang. Di awal permainan, No. 1 jauh di depan, dan nomor 6 ada di akhir. Dia melihat orang tua di sebelahnya membeli nomor 6. Dia mengusulkan pertukaran tiket. Orang tua itu terkejut. Saya membeli nomor 1. Oke. Melihat bahwa No. 1 akan mencapai akhir, staf di ruang kontrol menjatuhkan gelas air. Alat mekanik yang mengangkut anjing itu rusak. Anjing-anjing itu berhenti satu demi satu. Hanya No. 6 yang melaju sampai akhir. Harry terkejut dan sepenuhnya percaya pada kekuatan gelang ini. Dia dan asistennya bergegas ke stasiun keesokan harinya. Menurut informasi sebelumnya, dia akan mengejar Gray dengan kereta api. Tepat ketika dia hendak masuk ke mobil, Harry berhenti. Secara naluriah memberitahunya bahwa Gray tidak masuk ke dalam mobil, tapi pergi ke pemakaman almarhum. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menangkapnya. Percaya saya, datang ke gereja. Gray benar-benar di sana. Dia melihat Harry dan berlari keluar dengan cepat. Harry tidak sekuat dia. Dalam sekejap mata, Gray berlari menaiki jembatan layang. Harry hanya bisa mengambil jalan pintas jika dia ingin menangkapnya. Melihat arus kendaraan yang tak ada habisnya di depannya, dia menyentuh gelang itu dan menarik napas dalam-dalam. Langsung melewati pagar dan berlari ke sisi yang berlawanan. Tidak ada mobil yang melambat di jalan, tapi dia tidak terluka. Dia bergegas menangkap Gray yang ketakutan dan mengantarnya kembali ke kantor polisi. Kembali ke kantor polisi, Harry melihat semua orang menonton TV. Dia penasaran ada berita yang diputar di atas kepalanya. Terjadi kecelakaan di kereta api. Itu adalah salah satu kereta yang akan mereka naiki. Seperti yang saya katakan sebelumnya, semuanya seimbang. Jika dia beruntung maka seseorang akan sial. Setelah nonton video ini jangan lupa like.